Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan darah vena, cara penanganan, dan lokasi dari pengambilan darah vena. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita harus mengetahui lokasi dari pengambilan darah vena. Pada pengambilan darah vena, contoh darah umum diambil dari vena median kubital pada anterior lengan. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena sepalika atau vena basilika bisa menjadi pilihan berikutnya. Jika vena sepalika dan basilika ternyata tidak bisa digunakan, maka pengambilan darah dapat dilakukan di vena di daerah pergelangan tangan. Berikut ini adalah lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah: yang pertama, lengan pada sisi mastektomi, 2 daerah edema, 3 hematoma, 4 daerah di mana darah sedang ditransfusikan, 5 daerah bekas luka, 6 daerah dengan kanula, fistula atau sangkokan vaskular. Ada 2 cara dalam pengambilan darah vena, yaitu cara manula yang biasa kita temukan, yaitu menggunakan jarum suntik atau spoid, dan yang kedua dengan menggunakan cara vakum yang menggunakan vakum tenan sehingga darah dapat dihisap sendiri dengan volume tertentu. Berikut ini merupakan persiapan alat-alat yang diperlukan dalam pengambilan darah. Yang pertama jarum, kedua kapas alkohol, tali pembendungan, plester, dan tabung vakum. Berikut ini merupakan cara pengambilan darah vena. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Cara yang pertama, kita tentukan vena mana yang mau akan diambil darahnya, kemudian dibersihkan menggunakan kapas alkohol guna sebagai desinfektan. Kemudian dilakukan penusukan dengan arah jarum 30-45 derajat Celcius dan ditusuk dengan lubang jarum mengarah ke atas dan searah dengan vena. Jika darah sudah muncul pada ujung jarum, kemudian tarik toraks dan ambil darah sesuai dengan volume yang diinginkan dalam pemeriksaan. Kemudian letakkan kapas kering di atas lubang penusukan dan tarik jarum secara perlahan-lahan dan ditekan. Kemudian darah dipindahkan ke tabung vakum. Selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis tabung sampel darah yang digunakan dalam praktek laboratorium klinik. Yang pertama, tabung tutup merah. Tabung ini tanpa penambahan zat aditif, darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan penusingan. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, serologi, dan bank darah. Selanjutnya, tabung tutup kuning. Tabung ini berisi gel separator yang berfungsi memisahkan serum dan sel darah. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, dan serologi. Yang ketiga, tabung tutup hijau terang. Tabung ini berisi gel separator dengan antikoagulan litium heparin. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah. Yang keempat, tabung tutup ungu. Tabung ini berisi EDTA. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah. Yang kelima, tabung tutup biru gelap. Tabung ini berisi EDTA yang bebas logam. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan trace elemen dan toksikologi. Kemudian ada tabung tutup abu-abu terang dan tabung tutup hitam. Untuk abu-abu terang, tabung ini berisi natrium fluorida dan kalium oksalat, digunakan untuk pemeriksaan glukosa, sedangkan tutup hitam digunakan untuk pemeriksaan LED. Tabung tutup pink dan tabung tutup putih memiliki isi yang sama, yaitu potasium EDTA, namun tabung tutup pink digunakan untuk pemeriksaan imunohematologi, sedangkan tabung tutup putih untuk pemeriksaan molekuler PCR dan pDNA. Hal yang harus diperhatikan dalam menampung sampel darah: pemasangan dalam waktu lama tourniquet dapat menyebabkan hemakonsentrasi, dan melepaskan tourniquet setelah pengambilan darah akan terjadi hematoma. Jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. Dalam penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan.